Shalom, selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Delfrida Beselisin, NIM 102-2020, Nur 121, kelas E, semester 3, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah Pak berikan, dan materi ini akan menjadi hasil UTS kami. Dan materinya yang sudah Pak berikan itu ada 4 materi dengan tema metode penelitian psikologi perkembangan. Materi pertama, jenis penelitian secara umum, dibagi menjadi 3, yaitu penelitian eksploratif, yang kedua penelitian eksploratory, yang ketiga penelitian deskriptif. Materi yang kedua itu langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Materi yang ketiga jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu tes psikologi, yang ketiga itu pemberian angket, yang keempat catatan dokumentasi, yang kelima catatan anekdot, dan yang keenam adalah wawancara. Materi yang keempat itu jenis-jenis penelitian, dan dibagi lagi menjadi 5, yaitu studi kasus, studi etnografis, studi korelasional, penelitian eksperimen, dan penelitian cross-sectional study. Materi yang pertama itu yaitu penelitian eksploratif. Nah, penelitian eksploratif ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab akibat atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Nah, penelitian eksploratif ini dituntun untuk kreatif, berpikir secara luas, dan berpikir secara terbuka, fleksibel, dan mampu untuk mengeksplorasikan berbagai sumber informasi. Nah, tujuan dari penelitian eksploratif ini adalah mengformulasikan berbagai pertanyaan penelitian yang lebih tepat, sehingga hasil penelitiannya nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang diadakan di masa yang akan datang. Ciri-ciri penelitian eksploratif itu dibagi menjadi 7, yaitu bukan studi terstruktur, dan yang kedua itu biaya rendah, interaktif, dan terbuka. Yang ketiga menjawab pertanyaan seperti apa masalahnya, tujuannya apa, dan topik yang dipelajarinya itu seperti apa. Dan penelitian yang memakan waktu dan perlu kesabaran dan memiliki resiko. Yang kelima itu tidak ada aturan dari penelitian ini karena ini fleksibel, luas, dan tersebar. Yang keenam itu penelitian perlu memiliki nilai suatu kepentingan. Dan yang ketujuh itu penelitian harus memeriksa informasi yang sedang dilakukan. Yang kedua itu penelitian eksploratory. Nah, penelitian eksploratory itu adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperluas atau memperkuat, mungkin menolak teori dari hasil penelitian yang sudah ada. Dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 2 atau lebih gejala atau bervariabel. Nah, penelitian eksploratory itu disebut juga sebagai penelitian kausal dan penelitian konfirmatori. Nah, penelitian kausal ini menurut Kotler adalah penelitian yang bertujuan
menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Dan ada dua tipe eksplorasi, yaitu penelitian asosiasi. Kenapa disebut sebagai penelitian asosiasi? Yaitu penelitian yang mengetahui hubungan antar variabel. Yang kedua itu penelitian kausal, yang bertujuan untuk mengetahui sebab dan akibat. Yang ketiga itu penelitian deskriptif. Nah, menurut Hidayat Syah, penelitian deskriptif itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Sedangkan menurut Punanji Setiosari menjelaskan bahwa penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, dan objek. Nah, melalui penelitian deskriptif ini, peneliti harus berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut, dan variabel yang diteliti biasanya tunggal. Nah, yang materi yang kedua itu yaitu tentang langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Yang pertama itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua itu melakukan studi pendahuluan. Dan ketiga itu merumuskan hipotesis. Yang keempat mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima itu menentukan rancangan atau desain penelitian. Yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang keenam, yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan itu melaksanakan penelitian. Yang kesembilan, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kesepuluh, menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Materi yang ketiga itu jenis-jenis metode pengambilan dan data penelitian psikologi perkembangan, yaitu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu observasi, yang kedua tes psikologi, yang ketiga itu pemberian angket, yang keempat itu catatan anekdot, dan yang kelima itu catatan dokumentasi, dan yang terakhir adalah wawancara. Observasi itu adalah cara mendasar untuk mencari tahu tentang dunia di sekitar kita. Misalnya pada makhluk hidup, observasi biasanya menggunakan indera. Unsur yang diamatinya yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan. Yang kedua itu tes psikologi. Nah, tes psikologi ini adalah penilaian yang dilakukan oleh profesional ahli, biasanya psikolog, untuk mengevaluasi emosi, kecerdasan, atau fungsi perilaku seseorang. Nah, salah satu contohnya adalah jenis tes psikologi pada anak, yaitu tes pencapaian dan kecerdasan. Tes yang dirancang untuk mengukur tingkat intelektualitas dan kognitif. Yang ketiga itu pemberian angket berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh pertanyaan, keterangan dari jumlah respon. Berikut itu catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau secara insidental.
Berikutnya itu catatan dokumentasi. Nah, catatan dokumentasi ini diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu proses pengumpulan atau pengelolaan, pemilihan, dan juga penyimpangan informasi yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu wawancara. Nah, wawancara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanya jawab antara seseorang dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, dan ditayangkan dalam bentuk televisi. Materi yang ketiga yaitu tentang materi yang keempat itu tentang jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu dibagi menjadi 5, yaitu studi kasus, studi etnografi, studi korelasional, dan studi metode eksperimen, dan penelitian cross-sectional study. Saya akan menjelaskan studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Nah, langkah-langkah dalam membuat studi penelitian studi kasus ini adalah memilih tema atau kasus yang teliti. Yang kedua itu referensi, yang ketiga itu kerangka penelitian, yang keempat itu data primer dan sekunder, yang kelima itu contoh penelitian, yang keenam itu validasi data, dan yang terakhir adalah laporan penelitian. Yang kedua itu studi etnografik. Nah, studi etnografik ini adalah metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosial kultural. Nah, yang ketiga itu studi korelasional. Nah, studi korelasional itu menyelidiki hubungan antara variabel dengan minat, utama yang menentukan berbagai variabel-variabel tersebut berhubungan satu sama dalam situasi yang bersifat natural. Ciri-ciri utama penelitian ini adalah penelitian pada kelompok subjek tertentu. Yang keempat itu metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini hubungan antara kasual, sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Dan yang terakhir itu penelitian cross-sectional study, merupakan studi observasional yang pengukuran variabelnya pada satu saat waktu tertentu dan hanya bersifat deskriptif, misalnya menentukan karakteristik pada suatu komunitas yang menderita atau kejadian penyakit, dan juga merupakan studi analitik, misalnya mencari hubungan faktor resiko dengan kejadian suatu penyakit. Nah, I think that's all about my presentation today, and thank you so much for your attention. Shalom.